Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3009, Lari. Mendengar ejekan Chen Ping, mereka berdua sangat marah, dan mereka semua meraung dan pergi ke arah Chen Ping. "Nak, kamu berani menertawakan kami berdua, kamu mencari kematian. Aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu." Jinsa dan Huosa meraung keras, tangan mereka penuh sesak. Namun, menghadapi kedua orang itu, Chen Ping tetap tidak bergerak, matanya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Melihat ekspresi Chen Ping, mereka berdua menjadi semakin marah. Boom, serangan keduanya tiba-tiba meletus dengan suara yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, bumi bergetar, Void Sucker tidak ada habisnya. Tapi melihat Chen Ping, dia tiba-tiba menghilang. Serangan putus asa mereka tidak menyakiti Chen Ping sama sekali. "Ini, apa yang terakhir ini juga palsu?" Huosa mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. "Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini semua ilusi yang diciptakan oleh kita?" Jinsa terus menggosok matanya, tetapi tidak ada tanda-tanda Chen Ping, juga tidak ada mayat Chen Ping. Pada saat ini, keduanya tercengang, mereka benar-benar tidak tahu mengapa Chen Ping tiba-tiba menghilang. Nyatanya, ini bukanlah ilusi, tapi tiruan nyata dengan aura Chen Ping. Itu sebabnya mereka berdua terasa begitu nyata, tapi Chen Ping tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi dia tidak menggunakan avatarnya untuk melawan. Kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh avatar juga tubuh Chen Ping, jadi Chen Ping tidak melawan, tetapi tubuh itu diam-diam lolos. "Sialan, aku membiarkannya kabur, aku sangat kesal." Huosa mengertakkan gigi dengan ekspresi marah di wajahnya. "Di mana orang itu?" Musa bertanya ketika dia datang dan tidak menemukan siapapun. Jinsa dan Huosa berhenti berbicara. Jika ini dikatakan, bukankah mereka akan ditertawakan sampai mati? Mereka berdua tidak menghentikannya untuk berbicara, dan akhirnya membiarkan Chen Ping kabur. Tak satu pun dari mereka dapat menghentikan kultivator kecil dari peringkat keempat alam komposit. Semua orang telah melarikan diri, ayo terus mengejar. Pada saat ini, 5 elemen Tiansa lainnya menerima pesan Huosa dan bergegas mendekat. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia mengejar ke arah semua orang melarikan diri. Melihat ini, yang lain mengikuti. Di sisi lain, Li Yun dan Lao Sun melambat setelah melarikan diri untuk jarak tertentu. Mereka semua sengaja menunggu Chen Ping, dan pada akhirnya mereka berhenti sama sekali. "Bisakah Tuan Chen melarikan diri sendirian?" Ji Yun berkata dengan sedikit khawatir. "Seharusnya tidak ada masalah, karena dia membiarkan kita duluan, pasti ada jalan." Lao Sun sangat percaya pada Chen Ping. Namun meski begitu, Old Sun terus menoleh ke belakang dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Banyak biksu juga berhenti secara spontan, menunggu Chen Ping menyusul. Selama periode kontak ini, semua biksu ini tahu bahwa hanya dengan mengikuti Chen Ping mereka dapat memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. "Lihat, Tuan Chen." Pada saat ini, Gao Qisheng melihat sesosok tubuh, dan setelah menyadari bahwa itu adalah Chen Ping, dia langsung berteriak. Melihat itu adalah Chen Ping, semua orang sangat bersemangat. "Tuan Chen, saya tidak berharap Anda melarikan diri." Melihat ini, Ji Yun berkata dengan gembira, "Mengapa kamu tidak berhenti dan pergi?" Chen Ping bertanya dengan heran. "Kakak Chen, kami mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi kami menunggumu," kata cucu. "Ayo pergi, 5 elemen akan menyusul setelah beberapa saat. Ayo cari tempat tersembunyi untuk memulihkan kekuatan kita terlebih dahulu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin kerumunan untuk terus berlari ke depan.
Chen Ping berjalan dengan orang-orang ini untuk waktu yang tidak diketahui berapa lama. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan aura yang akrab dengan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat leluhur klan pelatihan tubuh kuno di gubuk jerami, aura itu mengikuti yang lama aura manusia nafas iblis benar-benar berbeda. Sekarang Chen Ping menemukan aura yang berbeda itu. Mungkin dia dapat menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Bab 3010, Sarana Khusus, Chen Ping, kita sudah berjalan begitu lama, tapi kita masih belum bisa menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, dan tempat ini seperti labirin. Jika kita terus seperti ini, kita semua akan kelelahan sampai mati, dan tidak ada cara untuk memulihkan kekuatan kita. Ning Kai Chen melangkah maju dan berkata setelah Chen Ping. Chen Ping juga sedikit mengernyit saat ini. Pada saat itu, dia tidak memiliki kesadaran sama sekali, dan tiba-tiba datang ke pondok jerami, lalu pergi tiba-tiba. Akan sangat sulit baginya untuk menemukan pondok jerami sekarang. Tuan Chen, menurut Anda apakah perlu cara khusus untuk menemukan leluhur klan pemurnian tubuh kuno? Ketika Anda melihat leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi kami tidak dapat melihat apapun, itu membuktikan bahwa diperlukan sarana atau barang khusus untuk membuka pintu untuk bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Gao Qisheng berkata kepada Chen Ping. Chen Ping berpikir dengan hati-hati. Pada saat itu dia langsung pergi ke gubuk jerami karena dia memiliki kunci harta karun yang sebenarnya, dan bertemu dengan leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Ayo cari tempat istirahat dulu. Mungkin aku tahu bagaimana menemukan leluhur klan pelatihan tubuh kuno, kata Chen Ping kepada semua orang. Semua orang menemukan tempat untuk beristirahat, dan mereka semua memulihkan kekuatan mereka saat mereka hampir sampai. Dan Chen Ping melihat kehampaan di depannya, berpikir sejenak. Dia tidak memiliki kunci harta karun sekarang. Jadi jika dia ingin bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno, dia membutuhkan metode lain. Seluruh tanah harta karun ini mungkin ilusi. Karena ini adalah ilusi, bisakah aku juga menggunakan ilusi untuk mengilustrasikan kembali sebuah ruang? Chen Ping melihat ke arah kekosongan dan bermeditasi. Karena ruang di sini belum tentu nyata, dia juga dapat menggunakan ilusi untuk membuat pondok jerami muncul. Memikirkan hal ini, Chen Ping dengan lembut merentangkan tangannya ke depan, dan kemudian sumber ilusi mulai berkedip dan memancar dari ruang aslinya. Chen Ping melihat bahwa kekosongan yang disentuh tangannya benar-benar menimbulkan riak. Melihat situasi ini, Chen Ping sangat gembira, dan kemudian terus menyilangkan tangannya. Hanya butuh beberapa saat bagi Chen Ping untuk membangkitkan pusaran besar di kehampaan. Melihat pusaran air di depannya, Chen Ping tertawa. Tuan Chen, apa ini? Melihat pusaran besar yang tiba-tiba muncul, Ji Yun bertanya dengan heran. Melalui pusaran ini, kita seharusnya dapat menemukan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Saat ini, banyak kultivator es berkumpul. Melihat pusaran besar di udara, mata mereka suram dan tidak pasti. Karena pusaran yang mereka temui di awal penuh dengan niat membunuh. Pada saat itu, untuk menemukan jalan yang cocok, Wuxing Tiansa memperlakukan para praktisi biasa itu sebagai kelinci percobaan, dan banyak orang meninggal. Melihat pusaran yang tiba-tiba sekarang, banyak orang memiliki semacam ketakutan di hati mereka. Kakak Chen, apakah kamu membuat pusaran ini? Old Sun melihat pusaran air dan bertanya. Chen Ping mengangguk dan berkata, tempat kita berada adalah ruang dan waktu buatan manusia. Jadi bagaimanapun kita pergi, kita tidak dapat menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno harus dibangun di ruang dan waktu lain. Ketika dia dan adik laki-lakinya mati bersama, jiwa yang tersisa dari keduanya memasuki ilusi mereka sendiri.
meskipun ilusi mereka telah tumpang tindih selama bertahun-tahun, mereka masih ada perbedaan. Chen Ping menjelaskan kepada semua orang, menurut apa yang kamu katakan, jika kita melewati pusaran ini, kita akan bisa memasuki ilusi nenek moyang keluarga media kuno? Ning Kai Chen menyela, tidak buruk. Chen Ping mengangguk dan berkata, meskipun demikian, siapa yang akan melewati pusaran ini lebih dulu? Jika ada niat membunuh lagi di pusaran ini, maka yang pertama masuk pasti akan mati. Biarkan aku mencobanya dulu. Jika tidak berhasil, kalian memikirkan cara lain. Saat ini, Lao Sun angkat bicara, seseorang harus memimpin. Bab 3011, terlalu buruk. Sebagai seorang cucu lelaki tua yang telah mengikuti Chen Ping dan telah diselamatkan beberapa kali oleh Chen Ping, dia telah menganggap dirinya sebagai keturunan langsung Chen Ping. Jika dia tidak berdiri saat ini, siapa lagi yang bisa dia biarkan dia memimpin? Tidak, aku akan pergi dulu kali ini. Sejak aku menciptakan pusaran, aku tahu situasi di dalam lebih baik daripada kamu. Terlebih lagi, aku tidak merusak perlindungan tubuh emas, dan susunan pembunuhan biasa tidak bisa melakukan apapun padaku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung menuju pusaran air. Setelah melihat Chen Ping memasuki pusaran, Lao Sun dan yang lainnya mengikuti dari belakang, dan Ning Kai Chen adalah yang terakhir masuk. Merupakan nama yang bagus untuk mengadakan pertempuran untuk semua orang. Tetapi Ning Kai Chen tidak memiliki kepercayaan 100% pada Chen Ping. Jika benar-benar ada bahaya di pusaran, dia akan menjadi yang terakhir masuk, dan dia bisa dihentikan kapan saja. Setelah Chen Ping memasuki pusaran, matanya tiba-tiba kabur. Seolah-olah dia telah memasuki susunan teleportasi ruang waktu, tubuhnya ditekan dengan kuat. Bahkan jika dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Dia hanya mendengar cahaya putih berkelap-kelip di depan matanya, dan angin bersiul terdengar di telinganya. Butuh beberapa saat sebelum Chen Ping merasakan angin berhenti, dan Chen Ping membuka matanya. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di ngarai, dan di kedalaman ngarai, sebuah pondok jerami berdiri di sana. Di sekeliling ngarai, terdapat pepohonan hijau subur. Pemandangannya sangat indah, dan langit sangat biru, memberi orang perasaan segar dan menyegarkan. Dibandingkan dengan ruang altar abu-abu, tempat ini hanyalah negeri dongeng di bumi, tidak menyedihkan sama sekali. Ini hanya lingkungan yang bagus, tetapi tidak ada kehidupan manusia, tidak ada kehidupan. Chen Ping memancarkan kesadaran ilahi, ingin merasakan aura leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Sialan, dunia di sini benar-benar indah. Melihat pepohonan hijau subur di depannya, Gao Qisheng mau tidak mau berteriak. Dia tinggal di ujung utara, di mana terdapat es dan salju, dan dia jarang melihat pemandangan yang begitu indah. Para biksu yang datang satu demi satu tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Dunia ini jauh lebih indah daripada dunia iblis lama yang baru saja mereka datangi. Tuan Chen, apakah ini pondok jerami yang Anda sebutkan? Ji Yun melihat pondok jerami tidak jauh dan berkata, itu benar, itu adalah pondok jerami. Tapi aku tidak merasakan aura leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Aku tidak tahu apakah itu masih ada di dalam. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju pondok jerami. Melihat ini, yang lain juga berjalan bersama Chen Ping. Berjalan ke gubuk jerami, Chen Ping melihat perabotan di dalamnya. Semuanya persis sama, tetapi semua latihan kuno dan harta karun di dalamnya hilang, dan mereka telah masuk ke dalam cincin penyimpanan Chen Ping. Nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno terlalu miskin untuk tinggal di pondok jerami, terlalu sederhana. Melihat perabotan di pondok jerami, Gao Qisheng berseru. Hanya ada sisa jiwa yang tersisa. Setelah bertahun-tahun,
jiwa yang tersisa mungkin menghilang suatu hari nanti. Alangkah baiknya memiliki gubuk jerami untuk menutupi dirimu. Ketika jiwa yang tersisa menghilang, diperkirakan dunia ini akan runtuh dan lenyap. Ning Kai-chen melihat ke pondok jerami dan berkata dengan enteng, "Lalu mengapa iblis tua itu adalah istana dan altar, membuatnya begitu megah?" Gao Qisheng bingung, mereka semua adalah sisa-sisa jiwa, dan mereka mungkin menghilang, tetapi iblis tua itu membuat dunianya sendiri begitu rumit. Benda tua telah bersiap untuk membentuk kembali tubuhnya. Jika tidak, mengapa dia membuat dunianya begitu rumit? Dan segala macam umpan memikat kita untuk melangkah ke altar. Kekuatan terakhir dari para biksu yang mati itu akan menjadi sumber daya orang tua itu untuk membantunya membentuk kembali tubuhnya. Chen Ping menjelaskan, iblis tua ini benar-benar jahat di rumah. Gao Qisheng mengertakkan gigi dan berkata, "Ah!" Tiba-tiba, teriakan terdengar di luar pondok jerami, membuat Chen Ping dan yang lainnya terkejut. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.